Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, termasuk nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang tertinggi, yang paling utama dalam kehidupan ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunaikan amanah ilahiyah, menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, jadi petunjuk bagi seluruh alam. Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tadabbur kita di surat Al-Baqarah. Sekarang ayat 55 dan 56. Betul ya? Terakhir 51. Oh ya, 51 sampai 54 ya. Sekarang 55 dan 56. Jadi kalau 5 kemarin itu tentang 40 hari ya, 40 hari menyembah patung. Kemudian hukuman atas perbuatan mereka, atas menyembah patung tersebut. Nah, kemudian sekarang di ayat 55 dan 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa idh qultum, dan tatkala kalian mengatakan, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, jadi kami tidak akan beriman kepadamu hatta narallaha jahratan, sampai kami bisa melihat Allah secara jelas, jahrah. Fa akhadhathumus sa'iqah, lalu kalian semua disambar oleh petir ya. Wa antum tanzurun, dan kalian semua menyaksikan atau melihat kejadian tersebut. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian semua bersyukur. Nah, ini ayat ini ya adalah bagian daripada pengingat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel ya, dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi kalau kita dari kemarin itu, nikmat Allah itu banyak sekali diberikan kepada mereka, yaitu dengan diselamatkannya dari Firaun, kemudian diampuninya dosa mereka ya, tatkala mereka berbuat musyrik dengan menyembah patung gitu kan, dengan menyembah patung sapi. Ittikhadikumul ijla fatubu ilai barikum faqtulu anfusakum. Ini wa fi dzalikum bala'um rabbikum adzim kan. Jadi ini bala ya, berupa siksaan dan nikmat juga kepada Bani Israel dengan diampuninya dosa-dosa mereka. Nah, kemudian selanjutnya Allah mengatakan di sini di ayat 51 itu, kemudian di ayat 51 itu dengan Allah memberikan kepada mereka kitab ya. Atayna Musal kitab wal furqana la'alakum tahtadun. Jadi ketika Nabi Musa diberikan wahyu ya, nah justru mereka berbuat kemusyrikan, kemudian mereka diampuni. Nah, wahyu itu sendiri adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ya.
Jadi makanya di ayat lain itu terkait dengan wahyu, risalah, kemudian kenabian, itu seringkali Allah SWT menyampaikannya itu adalah suatu yang nikmat, suatu nikmat yang paling besar. Kenapa? Karena tanpa itu tidak akan menikmati dunia, tidak akan menikmati hidup, termasuk hidup nanti setelah kematian, gitu kan, menghadap Allah SWT. Karena dengan itu Allah ataupun manusia bisa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan jalan yang benar dalam kehidupannya. Itu. Ya contoh seumpama tentang kepada bangsa Arab, ya bangsa itu Allah sebutkan laqad mannallah, Allah telah memberikan kenikmatan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Dan kita juga sama ya, ketika satu kaum dipilih oleh SWT untuk dimunculkan dari kaum tersebut orang yang berjasa, orang yang punya kontribusi, ya, sehingga diangkat menjadi orang yang besar, itu kan kenikmatan. Enak gitu kan, jadi mengharumkan nama bangsa ya. Gitu. Laqad manallah, saudara seperti itu. Nah demikian juga di sini Bani Israil, Allah berikan nikmat pada mereka dengan diturunkannya para nabi atau diangkatnya para nabi dan rasul mereka, kemudian diberikannya kitab pada mereka. Ya, karena mereka menjadi terpilih gitu kan. Nah, kemudian di ayat 55 ini Allah mengingatkan kembali dengan kejadian. Nah, kejadiannya itu apa? Jadi waktu itu ya di sini yaqulu ta'ala wadhkuru ni'mati 'alaikum fi ba'si lakum ba'da as-sa'ab. Jadi id sa'altum ru'yati jahratan uyanan ya mimma la yastata'a lakum wala li amsalikum. Jadi di sini Ibnu Katsir mengatakan menjelaskan seolah-olah di sini Allah mengatakan ingatlah nikmatku kepada kalian tatkala aku membangkitkan kalian setelah tersambar petir gitu kan. Setelah tersambar petir, kemudian aku bangkitkan kalian. Ya, aku bangkit setelah kematian kalian. Ini luar biasa ya, kesambar petir, meninggal, terus dihidupkan kembali. Ini kejadiannya kapan nih? Jadi di sini ada beberapa pandangan apakah betul saat itu mereka mati atau ini hanya kiasan. Nah ini banyak dibahas di sini riwayatnya bahwa kejadian ini terjadi setelah kejadian menyembah patung, kemudian mereka tobat dengan saling membunuh. Kemudian di situ Nabi Musa memilih 70 orang untuk limiqatihim. Di ayat lain itu dipilih 70 orang yang terbaik dari Bani Israel. Jadi di situ ya. Jadi untuk apa? Yaitu untuk sama ya. Di sini juga Nabi Musa nanti diperintahkan oleh Allah SWT bertemu dengan Allah SWT di Gunung Tur. Gitu. Jadi kejadian ini setelah turunnya Nabi Isa membawa diturunkannya Taurat. Ya. Jadi di situ Allah Subhanahu Wa Taala ya wa kallamallahu Musa taklima. Jadi waktu itu Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kejadiannya itu adalah kejadian beneran. Jadi mereka tersambar petir. Nah waktu itu kalau di sini diriwayatkan ya bahwa mereka itu memasuki wilayah-wilayah suci ya dengan masuki Gunung Tur. Nah diriwayatkan di sini bahwa saat itu ya Gunung Tur itu diselimuti kabut. Itu kejadiannya adalah ketika mereka masuk ke Gunung Tur, kemudian ketika masuk ke Gunung Tur di tempat Nabi Musa bertemu dengan Allah SWT itu diselimuti kabut tebal sekali gitu kan. Nah kemudian di situ Allah SWT berikan kepada Nabi Musa itu muka yang bersinar putih sampai
Ini kan salah satu kemujizatan ya. Jadi sampai jadi saat kabut turun itu satu sama lain nggak bisa melihat. Jadi satu sama lain yang 70 orang itu termasuk mereka tidak bisa melihat Nabi Musa sampai Nabi Musa mukanya bersinar. Sampai diturunkan saat itu dihijab untuk menutupi Nabi Musa. Gitu. Nah kemudian mereka saat itu mendengar Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saat itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan jangan ini, jangan itu gitu kan. Jadi kalau lihat di dalam itu jangan kalian mensekutukan Allah, jangan memusuhi orang tua, jangan membunuh satu sama lain, gitu dan sebagainya. Yang disebut dengan Ten Commandment gitu, 10 perintah gitu. Jadi walaupun kalau di Quran itu hanya sampai ke 5 ya, banyak perbedaan di situ. Yang jelas yang utama dari semua versi itu yang utama adalah mereka tidak boleh mensekutukan Allah. Tidak boleh saling bunuh gitu kan, membunuh dan sebagainya. Kemudian tidak boleh berbuat nista kepada orang tua, jangan membangkang orang tua. Nah, ketika mendengar itu, ya, mereka di satu riwayat itu minta bertemu dengan Allah SWT. Gitu. Jadi satu permintaan yang dalam itu adalah telah melewati batas, gitu kan. Kalau di sini Ibnu Katsir mengatakan bahwa mereka meminta tatkala id sa'altum ru'yati jahrotan uyanan, gitu kan. Tatkala kalian meminta melihatku secara jelas, uyanan dengan mata kepala, mata ya, dengan mata langsung gitu kan. Mimma la istata'a lakum, di mana itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kalian mampu melihatnya. Gitu. Itu kata Ibnu Jurez. Nah, Ibnu Abbas mengatakan ayat ini adalah bahwa mereka meminta kepada Allah alaniyah, kita melihat Allah secara langsung. Jadi banyak riwayat di sini yang mengatakan bahwa memang waktu itu mereka pengen melihat Allah secara langsung. Jadi sampai mengatakan lan nu'mina. Jadi di sini bahwa kami tidak akan mempercayai kalian, tidak akan mempercayai kamu wahai Musa sampai melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan berlebihan ya. Jadi begitu. Jadi dari kejadian ini Allah SWT sambar mereka dengan petir. Jadi as-so'ikoh itu ya petir gitu kan. Jadi ada juga riwayat menggambarkan kejadian itu saat itu di mana Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah mengangkat gunung Tur gitu kan, yang besar itu. Ya. Kemudian dalam bentuk awan yang tebal sekali itu seolah-olah Tur ada di kepala mereka gitu. Kemudian diturunkan ke mereka sehingga mereka mati gitu kan. Kemudian summa ba'atsnakum, kemudian ini kejadian ini menurut riwayat itu adalah beneran. Jadi apa yang disampaikan itu memang kejadian seperti itu. Disambar petir, mereka mati, udah dibangkitkan. Gitu kan. Nah, kemudian di akhir tafsir di sini ya. Nah, ada beberapa versi nih. Jadi kalau tadi bahwa ini kejadian apakah mereka itu mendengar dulu lalu dimatikan atau mati dulu sebelum lalu mendengar gitu. Jadi soalnya nanti berkaitan dengan dengan apakah mereka itu tertaklif gitu kan. Jadi kalau seumpama ayat dulu kemudian mati, nah setelah mati itu apakah tetap hukum itu berjalan atau tidak? Hukum yang ada di dalam perintah Tuhan tadi gitu kan, tetap mereka gitu kan. Kemudian yang setelah ada juga riwayat bahwa itu sebelum ya, jadi sebelum mereka mendengar ini mereka udah tersambar duluan karena permintaan mereka. Nah,
eh, di riwayatnya dikatakan bahwa apa namanya eh, Nabi Musa ya, atau di Ibnu Abbas ya, yang mengatakan bahwa ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu itu, kan bentuknya itu alwah ya, lembaran-lembaran yang ini dalam satu bentuk ya. Kalau sekarang Quran itu mushaf. Jadi di sini jadi kalau zaman Nabi Musa itu menerima wahyu sekaligus, plek gitu. Kalau Nabi Muhammad itu kan bertahap sampai Nabi Muhammad menjelang wafat itu masih ada ayat yang turun ya. Nah, kalau Nabi Musa itu langsung Nabi Musa memerintahkan kepada yang 70 itu ambil kitab itu. Mereka nolak. Mereka nolak sampai mengatakan ini tadi. Jadi ini yang pendapat yang kedua, bahwa ini setelah itu mereka menolak untuk mengambil perintah itu, lalu minta kepada Nabi Musa untuk kamu ini yang ayat ini, bahwa kami tidak akan beriman kepadamu sampai melihat Allah secara langsung. Sembahlah petir. Ini luar biasa ya. Coba dari sini kejadiannya gimana ya? Artinya secara bagaimana respon ya? Respon 70 orang terpilih ini terhadap wahyu Allah SWT. Jadi Bani Israel, padahal yang 70 ini ada terpilih ya. Ada yang mengatakan bahwa ini 70 ini ada pendapat atau riwayat mengatakan bahwa ini orang-orang yang tidak menyembah patung saat itu. Ada juga yang mengatakan bahwa ini ada di antara mereka ada yang menyembah patung. Cuma kan udah tobat gitu kan, udah diterima tobat mereka gitu. Tapi lagi-lagi kalau seandainya riwayat ini yang benar semua bahwa mereka itu adalah orang yang telah diampuni dengan menyembah patung, tapi lagi-lagi mereka berbuat ulah dengan minta kepada Allah, minta kepada Musa untuk melihat Allah secara langsung. Iya. Jadi kalau bahasa di at-ta'annud ya, nanti ada di dalam penjelasan selanjutnya bahwa mereka itu at-ta'annud. Jadi ta'annud itu rewel. Jadi iya, kritis, tapi kritisnya itu bukan untuk menerima gitu. Tapi lebih kepada akal-akalan nolak gitu. Anut. Jadi itu. Sehingga Nabi Ibrahim kan ini bukan Tuhanku gitu. Jadi ada eksperimen, ada proses-proses di mana di situ untuk lebih meyakinkan kan gitu ya. Itu tasabut namanya. Jadi bukan untuk nolak tapi untuk memperkuat penerimaan. Nah, Bani Israil itu tidak gitu. Jadi ketika diperintahkan sok ambil kitab ini, mereka nolak kakek heula gitu kan. Sampai dikatakan, kamu atau Musa itu ya gak percaya kepada aku gitu. Jadi gitu seperti itu. Nah ini, apa namanya Bani Israil. Nah kalau kita dilihat ya konteks saat ini, seumpama bahwa ketika kita nerima Al-Quran, ya udah terima gitu. Dengan keimanan, namanya iman itu kan bisa jadi ada sesuatu kepercayaan, percaya pada sesuatu walaupun kita tidak melihatnya, atau walaupun kita tidak merabanya kan gitu ya. Iman kepada hari akhir, ya kita kan gak pernah nanti kan gitu kan. Iya, nggak bisa di secara eksperimen gitu kan. Kan ada bisa jadi kan ada orang yang tuh sekarang itu keimanannya itu ditentukan oleh sejauh mana kepercayaan ini bisa di eksperimenkan gitu kan, atau bisa di masuk akal lah gitu ya. Gitu seperti itu. Jadi ini, orang Bani Israil saat itu yang 70-an itu masuk nanti kita sifat itu kan mencerminkan dari karakter mereka. Jadi mereka minta akan percaya sebelum bisa melihat secara langsung kan gitu kan. Benar bahwa ini
benar bahwa itu yang bicara itu adalah Allah, bahwa Taurat ini adalah dari Allah SWT. Jadi ini Allah sambar mereka atau mereka matikan oleh Allah SWT dengan disambar petir. Nah, kemudian dihidupkan. Nah, ini adalah perkara yang mungkin kita juga bisa mengambil ibrahnya itu, bahwa namanya keimanan itu gak perlu untuk sampai bisa diraba, ya, gitu. Ataupun bisa dilihat dengan panca indera, ya itu seperti itu. Nah, ini juga sama ya, mungkin kan namanya syariat itu adalah sesuatu yang positif, ya. Positif buat kita. Nah, bisa jadi ketika kita melaksanakannya itu ada hikmah-hikmah yang muncul dari ibadah, ya, ataupun dari ketika kita melaksanakan taat kepada Allah SWT. Gitu kan. Ini sebenarnya jangan mengganggu keimanan. Gitu. Jangan menghilangkan fokus kita bahwa ibadah yang kita lakukan, bahwa ketaatan yang kita lakukan kepada Allah SWT itu hanyalah taat kepada Allah, hanya untuk ibadah kepada Allah, bukan karena itu. Ya, contoh seumpama ada yang beribadah itu karena pengen diberikan balasan, beunghar gitu. Saya sholat 5 waktu, nah sangsara wae gitu. Saya puasa, nah penyakit gula teh aya wae. Kan gitu ya. Sumu tasihu gitu kan, saumlah kalian sehat, karena secara ini juga secara diteliti gitu kan, saum itu bisa menurunkan kadar gula gitu kan. Nah, setelah puasa teh angger gitu. Ya terlepas daripada kelakuan habit makannya setelah di puasa itu ketika Ramadan gitu. Ya, ibadah saja gitu. Ya, kalaupun nanti ketika dengan saum itu jadi sehat, itu hikmah. Nilai positif di balik ibadah. Gitu. Ya, walaupun bisa aja menguatkan kata. Jadi makanya tasabut. Nah, Bani Israil itu tadi ya, mencoba mengeksperimenkan, mencoba untuk pengen melihat caranya. Dan ini kalau saya juga suka penasaran waktu seumpama kaum Quraisy ya, minta mukjizat pada Allah SWT, minta bertemu juga kan kaum Quraisy juga, sampai mau naik ke bulan kan seperti itu, dibuat tangga sampai bertemu dengan Allah, tapi tidak ditedudan kan gitu ya. Nah, karena ya tadi gitu, permintaan mereka itu bukan untuk menerima, tetapi lebih kepada alasan untuk nolak, gitu. Alasan untuk nolak. Dan juga sama di riwayat ini dikatakan bahwa Nabi Musa itu menyuruh pada mereka, ambil tuh perintah Tuhan gitu kan. Mereka nolak. Jadi di sini katakan bahwa faqalu la, sampai berapa kali nih? Jadi faqala lahum ya. Jadi di sini disebutkan bahwa di pendapat yang kedua itu, jadi setelah turun tadi perintah itu dikatakan ya dari riwayat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Nah ini. Jadi ini riwayat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dalam tafsir ayat ini. Jadi di sini katakan, kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, hadhil ayah qala lahum Musa, Nabi Musa berkata kepada mereka, lamma raja'a min indi rabbih bil alwah, tatkala Nabi Musa kembali setelah bertemu dengan Allah SWT, membawa alwah, ya, lembaran-lembaran wahyu tersebut, qad kutiba fiha Taurat, ya, di mana di situ tertetapkan padanya Taurat, wajadahum ya'budunal ijla, mereka didapatkan mereka menyembah patung, fa'amarahum biqatli anfusihim, lalu mereka diperintahkan untuk membunuh mereka sendiri, fa'alu, kemudian mereka melaksanakannya, kataballahu alaihim, lalu Allah menerima taubat mereka. Kemudian di sini Abdurrahman bin Zaid mengatakan, Musa kembali berkata, faqala inna hadhil alwah fiha kitabullah, bahwa di dalam lembaran-lembaran ini ada kitab Allah,
fihi amarakumul ladzi amarakum bihi. Di sini ada perintah-perintah yang kalian harus melaksanakannya, gitu kan. Wa nahyukumul ladzi nahakum anhu, dan larangan-larangan yang kalian perlu menjauhinya, gitu kan. Faqalu, lalu mereka menjawab, wa may yakhuduhu biqaulika anta, siapa yang akan mengambilnya firman perkataan engkau? La, mereka mengatakan tidak. Wallah hatta narallaha jahratan hatta yattali Allahu alaina. Itu. Jadi ketika Nabi Musa memerintahkan mengambil alwah tadi, mereka mengatakan tidak, saya tidak akan mengambilnya. Wallahi, demi Allah, sampai kami melihat hatta narallaha jahratan, sampai kami melihat Allah secara langsung. Hatta yattali Allahu alaina, sampai Allah SWT menunjukkan diri kepada kami, begitu kata mereka. Wa yaqulu hadza kitabi, kata hadza kitabi, lalu Allah mengatakan ini kitabku, fahuduhu, maka ambillah oleh kalian, famalahu la yukallimuna, ya, kama yukallimuka anta ya Musa, ya. Lalu kenapa Allah tidak berkata dengan kami sebagaimana Allah berkata dengan kamu Musa, sampai begitunya ya kalau di riwayat Zaid bin Aslam ini. Jadi kenapa Allah bisa bicara dengan engkau, tapi dengan kami tidak? Itu kan perkataan luar biasa. Kalau di kampus, salah satu kampus itu ada mahasiswa dulu ya, sempat rame ketika membuat hal kritis seperti ini, gitu kan, sampai mereka mengatakan masa Allah yang maha bijaksana, masa Allah yang maha mengetahui tidak mau dikritik. Itu kayak memperlakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana makhluknya, nggak bisa lah, gitu ya. Nah, Bani Israil waktu itu meminta seperti itu. Jadi ketika Nabi Musa memerintahkan mereka mengambil kertas-kertas itu, ya, lembaran-lembaran itu yang di dalamnya adalah Taurat, ya, perintah-perintah Allah yang harus kalian sebagaimana engkau untuk diperintahkan melaksanakannya, kemudian larangan-larangan supaya kalian meninggalkannya, itu mereka mengatakan enggak, kami tidak akan mengambilnya sampai melihat Allah secara langsung. Sampai Allah juga berkata kepada kami sebagaimana berkata kepada engkau wahai Musa. Gitu. Ini luar biasa ya peristiwa-peristiwa ini. Dan dikatakan di sini lalu Allah SWT tadi ya menimpakan kepada mereka petir sampai mereka taubat. Kemudian Allah SWT summa ahyahumullahu mim ba'di mautihim. Kemudian Allah SWT menghidupkan setelah maut mereka. Jadi dengan firman Allah summa ba'asna. Itu. Jadi ini kenikmatan dari Allah SWT. Setelah mereka berbuat di luar batas ya dengan meminta kepada Allah SWT, melihat langsung, kemudian Allah matikan, kemudian Allah hidupkan. Jadi diberikan kesempatan kedua, diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah SWT. Ini tadi ya, jadi peristiwa ini bahwa namanya keimanan itu sebenarnya ya walaupun nggak bisa terlihat, ya kalau di sini datangnya wahyu dari Allah SWT, itu adalah satu kebenaran, ya seperti itu. Itu ya, jadi ayat 55, 56, ya. Nikmat Allah dengan dibangkitkannya mereka dari kematian setelah mereka disambar petir. Setelah mereka, kenapa? Karena mereka telah bertindak melampaui batas dengan meminta bertemu langsung dengan Allah SWT. Ya, di sini juga ibrohnya itu beda dengan para pengikut Nabi Muhammad. Ya. Para sahabat itu gak rewel gitu kan. Tidak, nah ini. Jadi intinya dari kejadian ini, ya, Allah SWT mengingatkan kembali kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka dengan dibangkitannya mereka setelah kematian, kemudian mereka diampuni. Nah, kemudian di ayat 57 di sini Allah SWT mengatakan, وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. Ini. وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Kemudian kami dhallalna.
kami naungi, ya, kami apa? eh, Payung itu dalam bahasa Arab disebut dil, ya, payung. Jadi kami payungi. Jadi alaikumul ghamama, kami lindungi kalian semua dengan al-ghamama, awan. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa, dan telah kami turunkan buat kalian manna dan salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik. Ya, kulu, makanlah. Jadi kulu, ya, bukan kul. Kulu, ka dengan kaf. Kalau dengan kaf, makan. Kalau dengan kop, katakanlah kul. Kulu. Kulu, jadi makanlah. Mim thayyibat. Min thayyibati, dari yang baik-baik. Ma razaqnakum, apa yang telah kami berikan, rizkikan pada kalian. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Jadi tidaklah kami menzalimi kalian, tetapi kalian semua yang berbuat zalim. Jadi di 57 di sini Allah ingatkan kembali, ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Jadi lama zakar ta'ala ma dafa'ahu anhum minal nuqmi syar'a yudkaruhum aidan mimma asbaghu alaihim minan ni'am. Jadi ketika Allah Ta'ala tadi telah menginformasikan kenikmatan yang diberikan, yang dari kutukan gitu kan, ataupun dari ini yang kemarin mereka lakukan, ya, dengan berbuat zalim musyrik, kemudian Allah SWT mengampuni mereka, kemudian mereka dimatikan, kemudian Allah hidupkan lagi. Nah, nikmat lain yang Allah berikan itu adalah di mana Allah SWT telah memenuhi kebutuhan pangan mereka, kebutuhan konsumsi mereka. Iya. Kemudian mereka juga dilindungi dari, kan kalau tadi, ya, bahwa ini kejadian ada di Padang Tih, di Gurun Sinai, gitu. Jadi di mana di situ sekarang aja gersang, ya. Karena di situ ternyata apa ya? Ada mineral dalamnya tuh. Jadi kalau Nabi Musa ketika kemarin di perjalanan keluar dari Firaun itu, lewat ke selatan itu, ternyata di selatan itu ada mineral, dan sebenarnya Firaun itu, kerajaan Firaun itu telah mengeksplorasi wilayah itu sebenarnya, di wilayah sebelum masuk sini, di Sanabil, namanya itu satu tempat itu, daerah itu di mana ketika ke selatan lagi itu, ataupun wilayah yang dilalui oleh jalur Nabi Musa yang banyak masuk-masuk itu, ternyata itu penuh mineral. Dan ada wilayah yang di situ ketika masa-masa Firaun sebelumnya itu mengeksplorasi daerah itu dengan mempekerjakan penduduk-penduduk asli di sana dan diekspor ke Mesir, ke delta Nil, ya, di mana di situ kerajaan atau istana Firaun ada. Jadi itu. Jadi kekayaan itu termasuk di situ. Nah, ini kondisinya panas, ya, panas sekali. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Jadi al-ghamam itu merupakan bentuk jama dari ghamamah. Jadi bentuknya itu kan jama, berarti banyak, ya. Jadi ghamam. Jadi sumya bidzalika li'annahu yagumus sama. Dinamakan demikian karena dengannya itu Allah Subhanahu wa taala, ataupun di situ yagumus sama ay wariha wa yastatiruha, gitu kan. Jadi melindungi, ya. Jadi ini kata ghamam ini sendiri banyak digunakan, ya, baik itu ketika nanti di padang mahsyar itu dilindungi kan orang-orang yang beriman itu dengan ghamama, ya, dengan awan. Nah, ini oleh Bani Israil juga ketika mereka ada di Gunung Tih ataupun di Gurun Sinai itu kan sekarang,
Jadi ada wilayah yang sekarang disebut dengan Saint Catherine. Itu di situ wilayah mereka jadikan saat itu tempat wisata saat itu ya. Jadi sekarang mah cagar budaya lah gitu ya. Nah itu tempat Nabi Musa masuk untuk lima wahyu di situ. Nah kemudian di perjalanan itu Bani Israel itu di Gunung Sinai itu tandus, saat ini udah tandus. Kemarin kan saya banyak ini tandus sekali gitu. Hanya yang bisa lewat itu harus dipandu oleh suku-suku pedalaman Mesir, Badui saat ini gitu. Bisa tersesat karena selain tandus itu curam gitu kan, banyak ngarai-ngarai yang bisa membingungkan gitu. Nah di saat kepanasan saat itu ya, itu Allah SWT melindungi Bani Israel dengan awan. Nah awan ini ya, jadi banyak riwayat ya, Israel lihat itu putihnya itu bukan awan seperti saat kita gitu sekarang, lebih putih lembut dan benar-benar bisa memberikan kesejukan. Ya, barat jadi kayak saja gitu. Jadi bukan seperti awan sawat biasanya. Jadi memutih dan memberikan rasa sejuk gitu ke bawahnya. Jadi dari atasnya diberikan awan ya yang sejuk. Bahkan dikatakan bahwa gomama awan yang Allah berikan kepada mereka itu seperti saat Allah SWT memberikan perlindungan kesejukan ketika perang Badar. Perang Badar juga Allah SWT berikan awan kan kepada kaum muslimin, nah, memberikan keteduhan gitu kan, kesejukan. Nah bahkan ada riwayat mengatakan bahwa gomama di sini adalah sebagaimana nanti diberikan kepada orang mukmin saat di padang mahsyar gitu kan, ketika matahari didekatkan, kemudian Allah berikan perlindungan dengan berupa awan kepada orang-orang beriman. Ya. Nah ini luar biasa nikmat Allah ya. Wa dhallala 'alaikumul ghamama ya. Kami berikan perlindungan buat kalian dengan berupa awan. Gitu. Kemudian selain itu wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan buat kalian manna wassalwa. Jadi manna itu adalah itu seperti madu. Jadi nikmat Allah yang Allah berikan berupa minuman lah gitu kan. Jadi walaupun ada satu riwayat bahwa manna itu bukan hanya minuman, tapi termasuk makanan. Ya, makanan. Jadi sampai di riwayatnya begini, bagaimana nikmatnya. Jadi mereka itu mengambilnya itu tanpa usaha berlebih. Kalau Nana kita kan kayak karetnya, ayo proses nurih gitu. Apa namanya tuh nampung heula gitu kan. Enggak. Jadi itu mana turun tiap pagi tinggal ngambil aja. Jadi tinggal ngambil dan mereka ngambil untuk kecukupan pangan mereka sehari. Kemudian besoknya muncul dari sampai jadi dan itu mana itu turun dari mulai terbit matahari, jadi pagi-pagi kayak gini sampai matahari terang gitu, sampai berdiri sampai duhur lah gitu kan. Jadi selama pagi itu turun terus dan mereka ngambil. Sadiakeun di tengah padang pasir, di tengah padang Sinai yang tandus itu, nah memang ada lembah ya kayak oasis itu di daerah Tih itu Tih itu di mana di situ ada tumbuh-tumbuhan. Gitu. Nah itu mana itu turun di sela-sela pohon, ngambil. Gitu. Ada riwayat mengatakan bahwa cairan mana itu adalah cairan yang putihnya melebihi putih susu, yang lezatnya melebihi lezat madu gitu. Itu ada. Nah di hadis yang lain ya, di hadis ada satu hadis yang sahih di mana di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwa al-kam'atu minal manna
Wa ma'uha syifa'u lil ain. Ini Sahih Bukhari ini hadisnya. Hadis sahih ini. Jadi kata Rasulullah SAW, al-kam'atu minal manna. Kam'ah itu sirung. Jadi sahabat tuh mengatakan bisul-bisul tanah. Jadi sirungnya. Ya, jamur. Ya jamur. Jadi bahwa kam'atu minal manna. Jadi jamur itu adalah bagian daripada manna. Itu kata Nabi SAW. Dan airnya itu merupakan obat untuk penyakit mata. Ain. Nah, nanti mungkin lebih diinikan. Jadi kalau dari hadis ini berarti namanya manna itu tidak hanya minuman, tapi termasuk makanan. Manna itu. Jadi yang Allah berikan langsung itu, jadi kalau di sini minuman dan kudapan. Ya sirung kan gitu. Jadi lalabna ya lalab. Jadi seperti itu. Sampai di riwayat mengatakan ada juga yang di situ dari mana itu minum airnya itu cairan itu mereka campur dengan air kemudian digodok terus mereka minum. Ya nutrisi seperti itu. Jadi luar biasa ya. Dan mereka itu mengambilnya itu tanpa kerja keras lah gitu kan, tanpa usaha ini. Jadi tinggal ngambil aja. Karena memang disebutkan di riwayat itu mereka tuh ngambil harus secara proporsional. Nah, secukupnya kecuali pada hari ke-6. Yaitu hari kan Sabtunya mereka nggak boleh ngambil. Sudah ada larangan untuk, jadi hari Sabtu itu hari raya. Hari untuk hari libur untuk mereka beribadah, nggak boleh ngambil makanan. Nah, itu dibolehkan melebihi, kan jatahnya sehari-hari gitu kan, jadi sehari gitu. Nah itu boleh ngambil untuk 2 hari. Nah di lain itu ketika mereka mengambil lebih daripada porsinya, maka itu akan rusak. Jadi ketika semua aya nu kekereuweud anu berlebihan gitu, anu hawak sarakah itu sih akan hancur. Jadi nggak tahu bentuk kehancurannya itu apakah hasem overdosis itu. Pokoknya pahit atau kumaha lah, pokoknya mah rusak gitu bahasanya. Jadi kalau mereka ngambil melebihi porsi, si makanan itu rusak. Gitu, jadi sesuai dengan porsinya. Tidak berlebihan. Jadi mana? Nah, kemudian as-salwa. Nah, salwa itu berupa burung puyuh. Dan itu tidak seperti puyuh diurang gitu kan, hese diambil, sama gampang gitu, tinggal ngambil. Jadi mana wasalwa jana. Jadi apa ya, karbonya ya. Kemudian proteinnya gitu kan, dengan daging gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi Allah SWT benar-benar memberikan kenikmatan yang luar biasa gitu kan. Jadi apa? Jadi dengan ini, nah kejadian itu adalah di Pitih ya. Jadi itu kejadiannya adalah di Padang Tih. Padang Tih itu di mana termasuk di dalamnya adalah mereka disesatkan selama 40 tahun. Jadi mereka itu ketika mereka menolak untuk masuk ke dalam ke tanah yang dijanjikan, ya daerah Yerusalem, mereka nggak mau kan. Jadi ketika Yusha bin Nun dan Kalib ya, siapa lagi, 2 orang yang menggantikan Nabi Musa dan Harun itu kan memimpin mereka. Riwayat lain mengatakan bahwa peristiwa penolakan mereka itu ketika Nabi Musa masih ada juga, mereka menolak untuk masuk ke Yerusalem. Gitu. Jadi kalau di peta sekarang itu di wilayah Sinai itu kan sekarang juga berbatasan langsung dengan Palestina kan. Gitu. Nah, dan Nabi Musa wafat itu di
Sinai ini. Jadi di riwayatnya mengatakan bahwa penolakan mereka itu terjadi ketika Nabi Musa ada yang mengatakan bahwa itu kejadian penolakan itu terjadi setelah Nabi Musa tidak ada, Nabi Musa dan Nabi Harun tidak ada. Jadi wafatnya itu pertama Nabi Harun, ketika mereka diampuni, kemudian mereka udah diberikan kenikmat yang banyak itu, gitu kan, Nabi Harun wafat. Kemudian tidak lama kemudian Nabi Musa wafat. Nah itu dikuburkan di Sinai, ya, di Sinai. Tapi ada yang mengatakan bahwa kuburan Nabi Musa itu sekarang ada di Yordan. Ini yang mengatakan tadi ketika mereka disuruh masuk ke daerah Yerusalem itu, mereka menolak. Idhab anta wa rabbika faqatila, gitu kan. Pergilah engkau dengan Tuhanmu ke sana memerangi orang-orangnya. Inna hahuna qa'idun, kami duduk di sini. Jadi gimana ya? Nggak tahu malu gitu. Udah diinikan gitu kan, diselamatkan berbagai nikmat yang Allah berikan, kemudian mereka menolak. Nah ini ketika penolakan itu Allah membuat Bani Israil itu tersesat di gunung di padang Tih itu. Dia tersesat selama 40 tahun, kurilingan, nggak bisa keluar gitu. Iya, 40 tahun. Makanya nanti tuh mereka itu selain ketika ini terjadi pertikaian di antara mereka, perselisihan, ya, sampai hanya tersisa berapa turunan gitu kan, terhadap suku. Yang selanjutnya nanti Yusha bin Nun memimpin mereka masuk ke Yerusalem. Yang selanjutnya nanti ada diutus Tolut ya sebagai raja, di dalamnya ada Nabi Daud terpilih seperti itu. Nah, ketika tersesat ini kejadian ketika mereka disesatkan juga masa-masa itu juga gitu kan. Jadi pemberian nikmat Allah kepada mereka itu dengan dilindungi oleh awan, dengan diberikannya mana wasalwa dan sebagainya, diampuni dosa-dosa syirik mereka gitu kan. Allah tetap penolakan mereka kepada perintah Allah ketika masuk ke dalam untuk ini ke tanah yang dijanjikan, Allah tetap berikan kepada mereka itu mana wasalwa, kemudian dilindungi. Bagaimana baiknya gitu ya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa kejadian ini adalah ya di sini dikatakan bahwa makhluk ataupun diberikannya kejadian dilindungi oleh awan, kemudian Allah berikan kepada mereka itu kejadian di Gunung Tih. Nah, termasuk ketika mereka tadi kejadian Tih itu kan tadi mereka disesatkan selama 40 tahun, Allah berikan tetap mereka ini. Nah, kemudian riwayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya ya diberikannya mana wasal itu mereka tuh gini, ketika diberikan mana dengan minuman segar gitu kan, kemudian makanan yang enak. Kalau tadi kan kalau dari sabda Nabi SAW itu al-kam'atu bahwa termasuk ya tadi jamur itu termasuk dari ini. Berarti kan bentuknya itu tidak hanya tadi minuman gitu, termasuk makanan. Jadi yang Allah berikan langsung turun tiap pagi. Orang mah turun ibun, itu mah turun mana? Iya, jadi tinggal, dan itu gak perlu usaha, tinggal ngambil aja. Tuh masak gitu. Luar biasa. Nah, ketika itu diriwayatkan mereka tuh atau kiaman bosen, minta tuh daging lah, gitu kan, jenuh gitu. Ya dikasih salwa gitu kan, dikasih burung puyuh gitu ya. Terus sampai akhirnya beli bisnya. Makanan yang enak tuh sampai sekarang itu yang diberikan pada. Jadi ini juga sama. Jadi ini bentuk makanan yang berupa daging. Kalau tadi tumbuhan, kalau mana itu tumbuhan-tumbuhan, nah salwa itu hewan, daging, berupa daging. Sampai di riwayat ini katakan bahwasanya salwa itu adalah to'ir yusbihu asamana, kan? Jadi burung menyerupai samana.
Jadi asamana itu adalah puyuh lah bahasa kitanya. Akbar minhu fakana yati ahaduhum, dan itu si burung tadi mendatangi mereka gitu kan. Fayanduru ila toir, ya. Lalu melihat langit gitu kan. Penkana sumayatan, ya, dabiahu. Lalu mereka ngambil kemudian menyembelihnya, ya. Ya, nyemperkeun, tapi lamun teu ini dilepas gitu kan. Jadi kata mereka tuh ini makanan, kayaknya sarob, lalu minuman kumaha? Minta deui gitu kan. Kemudian Pak Umiro Musa, lalu Nabi Musa diperintahkan, Pak Amaro Musa lalu mereka memerintahkan Musa padoroba bi'asoh. Musa memerintahkan mereka untuk memukulkan tongkat gitu kan. Pak aso bi'asohul hajar fan fajarat minhu sanata asyara ainan. Lalu dengan dipukulkannya tongkat itu muncul mata air. Ya, 12 mata air. Nanti di ayat selanjutnya. Jadi setelah itu kemudian mereka pasyaroba kullu sabtin min ainin. Jadi lalu setiap kabilah itu mengambil dari masing-masing. Jadi diberikan mata air per kabilah. Waduh, benar jadi luar biasa ya. Jadi dipukulkan tongkat, sok. Jadi minum tinggal ngambil. Jadi kalau sekarang mah kita minum 3.000-an kan. Amin. Walaupun iklannya ini dari mata air. Dulu gratis deh. Karena ada prosesnya. Kalau dulu ada Indonesia benar-benar jadi keluar tina batu truk gitu kan. Iya, sekarang juga kan yang jadi air mineral kan di situ ya, yang dari mata air yang keluar dari batu bebatuan gitu. Jadi kalau Indonesia waktu itu diberikan. Kemudian setelah itu kumaha coba? Setelah diberikan madu, nutrisi ya. Kemudian mana itu madu, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian diberikannya salwa, kemudian diberikannya air minum, ya. Kemudian selanjutnya apa? Faqalu hadza syarab. Ini minuman, fa'ina dil, ya. Lalu panas ya. Lalu di sini diibaratkan apa, diriwayatkan maka Allah berikan awan tadi domo. Jadi kemudian selanjutnya apa? Faqalu hadadil, ini kan awan udah tertutupi. Fa'ina libas, nah, lalu pakaian kami kumaha? Ya, terus diberikan iya, minta iya. Belum. Ini menceritakan masa lalu sejauh 12.000 sebelum Masehi ini kejadiannya. Jadi pada abad 12.000, abad 12 sebelum Masehi. Jadi kan 12.000 ya, 12.000 tahun sebelum Isa. Nah itu kan. Dan Nabi Isa itu, dan Nabi Muhammad diturunkan 600 tahun setelah Isa. Itu kan. Ya 13.000 tahun lah sebelum turunnya Ar-Rahman. Fabi'alai rabbikum tukadzibani. Mana lagi yang kau dustakan? Luar biasa ya di sini. Nah, setelah itu minta baju, pakanat siabuha, ya apa? Diberikan baju. Ini luar biasa ya. Kalau benar begini, diberikan baju, kemudian bajunya itu memanjang sendiri ya. Tatulu ma'hum kama tatawal sibyan wala yataharrak lahum saubun. Jadi ini baju ini lalu diberikan baju ya, di mana bajunya itu berkembang. Jadi kan kalau anak-anak tumbuh ngikutin. Duh, kumahanya enak lah. Teka-teka. Nggak perlu gaji baju baru gitu kan, cukupin kemudian tidak berlubang, tidak pernah sobek gitu. Awet, jadi
Ya kalau lihat di kemarin aja itu gambaran real padang tih saat itu penuh dengan batu dan kerikil yang tajam-tajam gitu kan. Jadi kalau pakaian juga kemungkinan banyak sobek. Tapi di riwayat ini mengatakan bahwa baju mereka itu gak sobek-sobek. Ya udah. Baik itu mungkin ya gambaran ataupun bukan gambaran, peringatan Allah SWT kepada Bani Israel ya, yang ada di Madinah saat itu diajak untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya, diingatkan ya, Allah telah berikan kepada kalian tuh nikmat-nikmat luar biasa waktu itu gitu. Ini sangat luar biasa ya. Baik itu mungkin kajian kita pada pagi ini. Walau alam shawab. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.